Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azifah Mukalsum, NIM 761119006, mahasiswa PSPD UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan melakukan video keterampilan CSL 2 blok neuropsikiatri, yaitu pemeriksaan neurologi. Silakan masuk, Dek. Waalaikumsalam, Dek. Ya, silakan duduk. Bismillah, saya Dr. Asifah yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, nama Dek siapa? Tasya, umur berapa? 19 tahun. Kegiatannya sekarang apa, Dek? Kuliah mahasiswi. Oke. Alamatnya di mana? Jalan Cempaka Putih nomor 10. Oke. Baik, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan neurologi. Terdiri dari pemeriksaan tanda rangsang Wennings, kemudian pemeriksaan sindrom jebakan, pemeriksaan nyeri punggung bawah, pemeriksaan khusus Foster site, kemudian pemeriksaan fontanel atau kepala. Kemudian pada saat pemeriksaan nanti mungkin akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ade bersedia? Iya, dokter, saya bersedia. Baik, Ade bersedia. Mungkin saya akan izin cuci tangan dulu ya, Dek. Oke, baik, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan tanda rangsang Wennings, di mana terdiri dari pemeriksaan Kernicite, pemeriksaan kaku kuduk, dan pemeriksaan Brudzinski, di mana Brudzinski itu terdapat Brudzinski 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan Adik tidur. Rileks, Dek. Oke, baik ya. Silakan Adek menekuk kepalanya. Oke, baik. Lagi, Adek. Oke. Hasilnya normal ya, Dek. Hasilnya normal karena leher Adek tidak mengalami hambatan ya. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan Kernicite. Oke. Jadikan dulu ya. Dek. Oke. Apakah terjadi nyeri, Dek? Tidak. Oke, baik. Yang satunya lagi relax ya. Relax. Apakah terjadi nyeri, Dek? Tidak. Berarti hasilnya normal ya. Tidak terjadi nyeri pada tungkai. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan Brudzinski 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama itu Brudzinski 1. Permisi ya, Dek, menekuk lagi kayak tadi. Menekuk sampai darah saja, Dek. Oke, baik. Ulang lagi ya, Dek. Oke, baik. Hasilnya normal karena tidak ada gerakan involunter pada tungkai. Dilanjutkan pada Brudzinski kedua. Relax ya, Dek. Oke, apakah terjadi nyeri? Oke, baik. Hasilnya juga normal karena tidak terjadi gerakan involunter pada kaki yang berada pada posisi datar ya. Kemudian dilanjutkan pada Brudzinski ketiga, yaitu saya akan menekan os zygomatikum. Oke, baik ya, Dek, atau tulang pipi. Bisa, Dek, dikasih lurus tangannya. Oke, baik. Hasilnya normal karena tidak terjadi gerakan involunter pada tangannya Adek. Kemudian Brudzinski keempat. Tunggu ya, Dek, saya tulis dulu hasilnya yang tadi. Kemudian Brudzinski keempat itu saya akan melakukan penekanan pada simfisis pubisnya Adek. Oke, baik. Hasilnya normal karena tidak terjadi gerakan involunter pada tungkai kaki. Oke, silahkan duduk lagi, Adek.
Baik, semua hasilnya normal pada pemeriksaan tanda rangsang Minings. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan sindrom jebakan, di mana pada pemeriksaan ini terdapat sub pemeriksaan yaitu Tinel test, Palet test, dan pemeriksaan sensibilitas, yang dimana yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan pada nervus medianus. Baik, kita akan melakukan penekanan pada bagian atau daerah bagian sini. Apakah terjadi nyeri, Dek? Tidak. Oke, baik. Terjadi nyeri? Tidak. Oke. Kemudian kita akan lakukan Palet test. Ada bisa tirukan gerakan saya? Apakah terjadi nyeri, Adek? Tidak. Oke, baik. Kemudian, oke, Adek. Kemudian saya akan menutup matanya Adek. Sudah tidak kelihatan, Adek? Tidak. Permisi tangannya. Apakah Adek merasakannya? Iya. Merasakan? Iya. Merasakan, Adek? Iya. Oke, baik. Oke. Bisa tunjukkan, Adek, di daerah mana? Oke, baik. Saya catat dulu ya. Keadaannya normal pada nervus medianus. Kemudian kita lanjutkan pada nervus ulnarisnya ya. Kita akan melakukan penekanan pada daerah sini. Apakah terjadi nyeri? Tidak. Oke. Terjadi nyeri? Tidak. Oke. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Atau maksud saya sensibilitas. Oke, baik. Oh iya. Kasih, Adek. Ya. Apa ada yang rasakan? Iya. Rasakan, Adek? Oke, baik. Bisa ditunjukkan? Sini garis lagi. Ya. Kita manis. Ya, Adek. Kemudian kita lihat dulu ya. Oke, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada nervus radialis ya. Baik, kita akan melakukan penekanan pada daerah sini. Apakah terjadi nyeri? Tidak. Oke. Terjadi nyeri? Oke. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Ya. Oke, makasih, Adek. Terjadi nyeri? Terjadi. Maksud saya, apakah Adek merasakannya? Oke. Adek merasakannya? Iya. Oke, Adek bisa menunjukkan pada daerah mana? Daerah mana? Oke. Oke, baik. Caranya normal ya, Adek. Oke, bisa membuka matanya. Oke, Adek. Saja ya. Baik. Pada nervus medianus, ulnaris sama radialis normal ya. Dilanjutkan pada nervus ischiadicus. Mungkin Adek bisa berbaring. Oke, baik ya. Permisi, Adek. Oke. Nanti saya akan mengangkat kaki Adek. Kalau Adek merasakan nyeri, tolong bilang ya. Saya akan mengangkat pada 70 derajat ya. Apakah terjadi nyeri? Tidak. Oke. Oke, apakah terjadi nyeri, Adek? Tidak. Oke, baik. Silakan duduk lagi, Adek. Alhamdulillah semua pemeriksaan nervus tadi telah selesai. Tidak ada yang abnormal ya. Oke, baik. Nyeri punggung bawah, di mana ada dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan Petrik dan kontrapetrik. Yang pertama kita lakukan ialah pemeriksaan Petrik, yaitu pertama-tama kita melakukan fleksi, lalu abduksi, lalu palpasi pada os iliaka. Apakah terjadi nyeri, Dek? Tidak. Oke, baik. Kemudian pada tungkai sebelahnya kita lakukan fleksi, lalu
Kita lakukan fleksi, lalu abduksi, lalu palpasi. Apakah terjadi nyeri, Dek? Oke, baik. Hasilnya normal, tidak terjadi nyeri. Kemudian kita melanjutkan pada pemeriksaan kontrapetrik. Yang pertama kita lakukan adalah fleksi, kemudian abduksi. Apakah terjadi nyeri? Tidak ada. Oke, baik. Lakukan fleksi lagi, kemudian abduksi. Apakah terjadi nyeri, Dek? Tidak ada. Oke, baik. Kemudian hasilnya normal. Baik, kita akan melanjutkan pada pemeriksaan coccyxide, di mana kita akan mengetuk pada tulang pipi atau os zygomatikum. Permisi, Dek. Oke, baik, hasilnya normal, tidak terjadi tarikan pada sudut bibir atau sudut mulut. Silakan duduk, Adik. Alhamdulillah, pemeriksaan yang tadi telah selesai semua. Ya, mungkin Adik dinyatakan normal, tidak ada kelainan pada pemeriksaan yang tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baik, kita akan melakukan pemeriksaan fontanel atau kepala. Silahkan masuk, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Silahkan duduk. Ibu, baik. Bismillah, saya Dr. Asifa yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Tasya. Ibu Tasya umur berapa? 25 tahun. Anaknya namanya siapa, Ibu? Sasa. Sasa ya. Sasa umur berapa, Ibu? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Oh iya. Baik, Ibu tujuannya apa datang ke sini, Ibu? Kontrol ya. Ya. Baik, Ibu, kali ini kita akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu inspeksi dan palpasi. Inspeksi ini bertujuan untuk melihat adanya pendarahan atau pembengkakan atau tulang yang menumpuk pada kepala. Kemudian palpasi, Ibu, untuk melihat apakah adanya pelebaran sutura, kemudian benjolan atau fontanel kepala nenek Ibu masih terbuka atau sudah tertutup, Ibu ya. Mungkin akan sedikit tidak nyaman. Apakah ada yang bersedia, Ibu? Bersedia saja. Ya, baik, Ibu. Kalau begitu saya izin cuci tangan dulu ya, Ibu. Ya. Oke, baik, Ibu. Bisa adiknya dikasih tidur, Ibu? Di situ, adek. Baik ya, Ibu. Kalau saya lihat di sini tidak ada pembengkakan maupun penumpukan tulang dan pendarahan ya, Ibu. Kemudian kita palpasi dulu ya, Ibu. Baik, Ibu. Kalau saya lihat di sini sambil saya catat ya, Ibu. Di sini tidak ada pelebaran sutura maupun kelainan seperti hidrosefalus. Kemudian fontanel atasnya itu 5 cm ya, Ibu. Kemudian posteriornya itu 1,25 cm. Kemudian fontanelnya telah tertutup dikarenakan umurnya juga sudah cukup 18 bulan ya, Ibu. Ibu silakan ditaruh lagi anaknya, Ibu. Baik, hasilnya normal dan adanya dinyatakan sehat ya, Ibu. Baik, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih, Dokter.